Di balik senyumnya yang ramah, di balik langkahnya yang penuh keyakinan, tersimpan sebuah kisah pengabdian yang tak biasa. Seorang prajurit TNI Angkatan Darat yang tidak hanya berjuang di medan perang, tetapi juga di medan kehidupan. Ialah Kopral II Reinhard Paraiso. Sebagai babinsa yang bertugas di Kodim 1310 Bitung, Sulawesi Utara, Kopda Reinhard dikenal dekat dengan warga, tidak hanya sebagai aparat, tetapi sebagai sahabat, pendengar, dan pengayom. Kopda Reinhard tidak menjaga dengan senjata, melainkan dengan kepedulian dan juga kehadiran. Namun tak banyak yang tahu bahwa di balik sosoknya yang tegar dan hangat, terpendam sebuah cerita pilu yang pernah mewarnai hidupnya. Sebuah kenangan kelam yang terukir di tanah Rencong, di ujung barat Indonesia. Tepat di bulan Februari tahun 2005. Saat itu, Reinhard masih seorang prajurit muda dengan semangat yang membara. Kopda Reinhard diterjunkan ke Aceh untuk mengikuti operasi militer dalam upaya menumpas gerakan separatis GAM. Suasana saat itu masih panas, tegang. Medan yang dihadapi tidak mudah, hutan lebat, daerah pegunungan, dan perlawanan yang tak pernah diduga. Dan di sanalah, di sebuah baku tembak yang sengit di pedalaman Aceh, sebuah peluru busuk menghantam kakinya. Luka itu bukan hanya fisik, itu adalah titik balik. Bagi seorang prajurit, kehilangan kaki bukan hanya soal fisik, tetapi juga kehilangan mobilitas, kemampuan bertarung. Namun Kopda Reinhard tidak menyerah. Ia tidak meratapi nasibnya. Sebaliknya, ia mengangkat wajahnya dan memilih untuk melanjutkan hidup dengan cara yang lebih besar dari sebelumnya. Nama saya Reinhard Paraiso, pangkat Kopral II, jabatan sebagai babinsa. Saya bertugas di Kodim 1310 Bitung, Koramil 01. Saya bertugas di Kodim Bitung sudah mulai dari tahun 2008. Sudah berumah tangga, istri 1, anak 2. Anak yang pertama sudah kuliah di Universitas Manado. Anak yang kedua baru naik kelas 2 SMA. Dan saya bertugas di wilayah sini sudah sekitar 4 tahun di wilayah Babinsa Sagrat 2, Kota Bitung. Dan saya menjalankan aktivitas di wilayah di sini sambil melaksanakan pengarahan kepada masyarakat untuk berkebun. Karena daerah sini termasuk perkebunan masih banyak, luas, makanya mengarahkan masyarakat untuk berkebun di tempat di sini. Saya dari Batalion 712 sebelum saya ke Kodim. Saya dari Batalion 712 berangkat tugas ke daerah Istimewa Aceh atau Banda Aceh pada tahun 2005. Dan pada tanggal 14 Mei 2005 saya kena tembak korban tempur di daerah Nisam di Lok Sumawe, Kabupaten Lok Sumawe, bersama-sama dengan tim saya yaitu tim SUS. Dan yang mengalami tembak kami bertiga. Tiga-tiga hanya luka tembak semua, tidak ada korban. Dan saya pada saat itu langsung dilarikan ke rumah sakit Lok Sumawe, baru dievakuasi ke Putri Ijo, Medan. Dari Putri Ijo besoknya baru diberangkatkan ke Gatot Subroto selama dari bulan Mei sampai bulan Desember. Baru saya kembali ke batalion dan dipindahkan ke Korem. Pada tahun 2008 saya pindah ke Kodim Bitung. Menjadi babinsa di Kodim Bitung sampai sekarang. Saya awal cedera itu kena tembak di daerah Nisam, Kabupaten Lok Sumawe, Desa Panton, pada tahun 2005 itu. Langsung evakuasi ke
rumah sakit Lok Sumawe. Habis dari rumah sakit Lok Sumawe saya ke Putrijo. Terakhir saya evakuasi ke Gatot Subroto. Nah, di Gatot Subroto itu baru saya diamputasi. Dalam pikiran saya, gimana saya harus berdinas kalau sudah tidak punya kaki. Tapi saya bersyukur, saya lihat ini kawan-kawan saya yang tidak punya kaki bisa berjalan juga. Dan juga dukungan dari istri, orang tua, anak waktu itu masih kecil. Yang mendukung saya, menjadi saya semangat. Karena istri sering menyampaikan bahwa anak masih kecil, harus berjuang, dan sampai memenuhi diri. Akhirnya saya tetap semangat sampai akhir pemulihan bulan Desember 2005 saya kembali bertugas di Batalion 712 Kompi B. Pada tahun 2006 saya kembali dipindahkan tugas ke Korem 131 Santiago selama setahun sampai 2007. 2008 saya sudah pindah ke Kodim Bitung dan menjadi seorang Babinsa. Babinsa mulai dari 2008 sampai sekarang. Untuk peran keluarga selalu memberikan dorongan, motivasi. Anak-anak istri selalu memberikan kekuatan kepada saya agar selalu semangat dalam menjalankan tugas. Karena kita masih punya anak-anak harus disekolahkan ke depan, menempuh cita-cita mereka agar mereka ke depannya bisa mendapat pekerjaan atau masa depan yang cerah. Setelah masa pemulihan yang panjang dan menyakitkan, ia memutuskan untuk kembali mengabdi, bukan lagi di medan perang bersenjata, tetapi di medan pemberdayaan masyarakat. Kopda Reinhardt kembali dan memilih menjadi seorang Babinsa yang hadir untuk warganya setiap hari. Dengan satu kaki dan semangat yang tidak pernah lumpuh, ia berjalan dari rumah ke rumah warga, menyapa, mendengar, dan membantu. Ia mengajak warga membangun ketahanan pangan, menanam sayuran, membangun kandang ayam, menjadikan lahan kecil sebagai sumber ekonomi, mengajarkan kemandirian, keteguhan, hingga rasa syukur. Kopda Reinhardt tidak pernah meminta dikasihi. Baginya, menjadi bermanfaat adalah bentuk terindah dari hidup. Saya sebagai Babinsa Kelurahan Sagrat Peru 2, Kota Bitung, Kodim 1310 Bitung, bersama masyarakat, mengajak masyarakat untuk berkebun. Semua karena usaha kita semua, masyarakat bersama masyarakat, saya mengarahkan masyarakat supaya masyarakat bisa berusaha bersama-sama Babinsa. Hasil tomatnya sudah begini, saya arahkan untuk membersihkan daun-daunnya yang sudah busuk atau dipangkas agar buahnya tidak terlindung dengan cahaya matahari. Supaya kena cahaya matahari terus agar buahnya jadi bagus, dengan makanannya dari daun ke buah lebih bagus. Makanya saya mengarahkan masyarakat untuk memangkas ini daun-daunnya. Di sela-sela tugasnya sebagai Babinsa di wilayah Kodim 1310 Bitung, Korem 131 Santiago, Kodam 13 Merdeka, Kopral 2 Reinhardt Paraisu tak pernah berdiam diri. Selain menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, ia aktif membina masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui berkebun tomat dan cabai. Dengan penuh kesabaran, Kopda Reinhardt mengajarkan warga teknik bercocok tanam yang baik, mulai dari pengolahan lahan, pemilihan bibit unggul, hingga perawatan tanaman agar menghasilkan panen yang melimpah. Setiap pagi, setelah apel di kantor Koramil, Kopda Reinhardt turun langsung ke kebun bersama warga. Ia tidak sekedar memberikan arahan, namun juga turut bekerja di lapangan. Dengan tangan sendiri, ia menyiram tanaman dan merawat kebun, meskipun harus menggunakan kaki palsu. Warga sering melihatnya berkotoran tanah, berpeluh di bawah terik matahari, namun selalu dengan senyum dan kata-kata yang membangkitkan semangat. Baginya, berkebun adalah bukti bahwa prajurit TNI tidak hanya berpegang pada senjata, tetapi juga berpegang pada semangat dalam membangun masyarakat. Ada juga yang menyampaikan karena masyarakat di wilayah saya, kalau saya sudah baru masuk di wilayah itu, menyampaikan kok Babinsa jalannya pincang. Karena setelah disampaikan atau di Bapak Lurah
sudah tahu, Bapak Lurah sampaikan, oh ini korban tempur. Mereka jadi segan sama Babinsa. Ada yang tetap menurunkan semangat karena jalannya tidak lurus, tapi kami tidak ambil pusing dengan itu karena mereka tidak pernah mau kasih makan sama saya karena pernah mengerti tentang keadaan saya, apakah saya ini cilaka dalam keadaan mabuk atau karena ini kecelakaan adalah korban tempur. Makanya saya tidak akan turun semangat, saya tetap semangat. Tidak ada itu mau sampaikan, oh saya tidak apa-apa, tidak mau bergaul lagi karena dicemooh oleh orang lain. Membuat kami semangat dalam bertugas dan beraktivitas dalam tugas di bumi ini karena demi negara juga dan juga untuk anak istri, karena dukungan anak istri yang kuat selalu mendoakan kita, memberikan semangat bahwa kehidupan ini bukan hanya sementara, masih berkelanjutan. Makanya mari kita ambil hikmahnya. Selagi kita masih bisa, harus kita berjuang. Kalau saya bangga dikarenakan ayah merupakan seorang yang mengabdi kepada negara lewat pertahanan negara. Mana walaupun ayah kena cedera pada saat operasi di Aceh, namun saya tetap bangga dikarenakan ayah tetap semangat menjalani hidupnya dan menjalankan tugasnya sebagai seorang abdi negara. Mungkin waktu ayah sakit itu saya baru berusia 4 bulan, jadi saya belum mengetahui saat itu. Namun untuk sekarang saya mendengar cerita dari ayah bagaimana perjalanan ayah dalam menjalankan tugas operasinya di Aceh, mulai dari perangnya, mulai dari kena tembaknya, mulai dari operasinya, semua sudah saya tahu. Jadi saya tahu bagaimana susahnya ketika ayah menjalankan operasi di Aceh. Namun yang saya harapkan dan saya mau bilang kepada ayah, tetap sehat dan tetap semangat menjalani hidup walaupun memiliki kekurangan dalam menjalani tugasnya sebagai abdi negara. Semoga ayah sehat selalu hingga menunggu kami anak-anak boleh sukses nanti. Jujur sebagai manusia biasa, sebagai istri pendamping suami, tentunya merasa kaget dan shock karena beliau kan berangkat tugas itu kan dalam keadaan yang sehat. Tapi pada kenyataannya mendapat berita yang tidak mengenakan, tentunya sebagai istri dan sebagai manusia biasa tentunya ada perasaan yang berkecamuk dalam hati. Sampai berpikir bahwa ke depannya bagaimana nasib kami bersama suami dan anak-anak. Dan tentunya tantangan yang sangat berat karena tidak gampang dan tidak mudah untuk melewati, apalagi bahwa suami saya akan diamputasi karena tidak mudah itu kan hidup dengan kondisi fisik yang tidak lagi sempurna, apalagi dari sisi kaki yang harus diamputasi itu. Dan tentunya saya sebagai istri tentunya harus memberi kekuatan kepada suami bahwa beginilah resiko sebagai seorang prajurit, dan tentunya saya sebagai istri juga harus kuat baik secara mental maupun secara fisik untuk mendampingi suami saya. Yang menjadi motivasi saya secara pribadi komitmen dalam pernikahan, karena di sana kan ada sumpah dan janji bahwa susah senang kita harus tetap bersama.
Setiap pagi, Kopral 2 Reinhard Paraisu tetap berdiri di barisan apel Kodim 1310 Bitung dengan seragam kebanggaan dan langkah yang penuh keyakinan. Ia berdiri sejajar dengan rekan-rekan lain tanpa pernah meminta perlakuan istimewa. Tubuhnya memang telah berubah, namun semangatnya tetap utuh. Baginya, bangsa ini tak hanya dibangun oleh mereka yang sempurna secara fisik, tetapi oleh mereka yang tak pernah berhenti mencintai tanah air dalam keadaan apapun. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Kopral 2 Reinhard Paraisu, saya sering memotivasi prajurit saya untuk melihat Kopral Paraisu ini. Kenapa saya sampaikan demikian? Dengan keterbatasan kondisi fisik yang cacat saja, yang bersangkutan masih melaksanakan tugas dengan baik. Sehingga setiap kali saya mengambil apel ataupun jam komandan, saya sering memotivasi prajurit saya. Coba, kalian kalau dalam kondisi seperti Kopral Paraisu, itu bisa nggak? Sementara yang bersangkutan sambil menggunakan kaki palsu, mohon maaf, dan kondisi cacat saat melaksanakan tugas di Aceh pada saat tahun 2001 kalau tidak salah. Nah, ini artinya apa? Inilah yang kita namakan dengan prajurit merah putih. Dalam kondisi cacat, dia tidak menjadi suatu alasan untuk dia melaksanakan tugas setiap hari. Bahkan saya bilang bahkan istri dari yang bersangkutan juga terlibat dalam pengurus cabang di Kodim Bitung, sehingga mungkin kalau prajurit yang mungkin tidak menyadari itu, bahwa kenapa dia kondisi cacat, dia bisa melaksanakan tugas dengan baik, sementara istrinya juga begitu aktif dilibatkan dalam kegiatan Persit yang notabene-nya selaku pengurus cabang. Ini saya luar biasa. Kopral 2 Reinhard Paraisu tak hanya dikenal sebagai babinsa yang aktif di bidang pertanian, namun juga diberikan tugas tambahan untuk mendampingi program khusus ketahanan pangan di Kodim 1310 Bitung. Sebagai bagian dari arahan dan program unggulan yang digagas oleh Kepala Staf Angkatan Darat dan menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Kopda Reinhard dipercaya untuk membina dan mengurus peternakan ayam yang merupakan salah satu usaha ketahanan pangan di wilayah tersebut. Peternakan ini bukan hanya untuk kepentingan satuan, tetapi juga untuk memberikan pendampingan dan motivasi kepada warga sekitar. Dengan keikhlasan dan semangat pengabdian yang selalu membara, Kopda Reinhard turun langsung di lapangan. Ia tidak sekedar memberikan arahan, tetapi juga terlibat dalam perawatan kandang, memberi pakan, dan memastikan kesehatan ternak. Beberapa bulan terakhir ini saya coba memberikan tugas-tugas tambahan seperti mengurus peternakan ayam Kodim. Ya, ini merupakan program unggulan Bapak Kasat. Dan ada juga kegiatan ketahanan pangan, pendampingan kepada para petani yang notabene-nya itu adalah lahan olahan daripada Kodim 1310 Bitung, di mana kita kerjasama dengan warga masyarakat untuk membangkitkan ekonomi masyarakat. Juga saya berikan yang bersangkutan untuk pendampingan di wilayahnya, dan itu semuanya berjalan dengan baik. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan pembinaan teritorial di wilayahnya. Saya beberapa kali bertemu dengan aparat pemerintah kelurahan maupun kecamatan di wilayah binaan yang bersangkutan, juga responnya luar biasa. Artinya apa? Tidak mengenal waktu. Mau tengah malam sekalipun, kalau misalnya ada situasi wilayahnya membutuhkan kehadiran seorang babinsa, dia selalu hadir, walaupun itu kondisi waktu sampai tengah malam sekalipun. Bangun dia harus memasang kakinya, menggunakan pakaian PDL, setelah itu dia berangkat menggunakan motornya. Saya merasa ini luar biasa. Ya, mudah-mudahan saya punya prajurit, salah satu prajurit ini menjadi contoh motivasi bagi prajurit-prajurit saya yang lain yang boleh saya katakan fisiknya normal. Kenapa tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik apabila yang cacat saja mampu melaksanakan tugas dengan baik.
biar kotor nanti. Hasil tomatnya sudah begini, saya arahkan untuk membersihkan daun-daunnya yang sudah busuk atau dipangkas agar buahnya tidak terlindung dengan cahaya matahari. Supaya kena cahaya matahari terus agar buahnya jadi bagus, dengan makanannya dari daun ke buah lebih bagus. Bersih. Tinggal perhitungan menghasilkan berapa banyak tomat. Berat berapa tergantung harga pasar. Dan dipotong dengan harga penghasilan masyarakat. Selagi masih dipercayakan oleh negara untuk bertugas, berdinas, kami laksanakan. Karena itu kan dukungan anak istri juga. Selagi masih bisa mengabdi kepada bangsa dan negara, kami tetap semangat untuk menjalankan tugas. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya Lurah Kelurahan Sagrat Wiru II sangat merasakan kehadiran Babinsa Bapak Reinhard Paraisu di tengah-tengah masyarakat yang memberikan dampak yang luar biasa. Bapak Reinhard bukan hanya hadir dalam kegiatan yang formal, tapi juga aktif dalam kehidupan sosial warga. Beliau selalu sigap membantu dan dalam setiap kegiatan kemasyarakatan, walaupun kondisi beliau yang dalam keadaan cacat fisik. Mulai dari gotong royong, penanganan bencana, hingga ke pembinaan pemuda dan pemudi yang berada di Kelurahan Sagrat Wiru II. Keberadaan Babinsa Bapak Reinhard Paraisu membuat masyarakat merasa aman dan tertib. Warga juga lebih mudah berkoordinasi dengan aparat keamanan, dan Bapak Babinsa menjadi penghubung yang efektif antara masyarakat dan TNI. Kami sangat terbantu dengan kerjasama yang terjalin erat antara pemerintah Kelurahan Sagrat Wiru II dan Bapak Reinhard Paraisu selaku Babinsa yang berada di Kelurahan Sagrat Wiru II dalam menjaga ketertiban dan ketahanan di wilayah kelurahan kami. Terima kasih Pak Babinsa, Bapak Kopral II Reinhard Paraisu atas dedikasi dan pengabdiannya untuk kelurahan kami, Kelurahan Sagrat Wiru II. Tuhan memberkati orang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tokoh masyarakat, saya sangat mengapresiasi kehadiran Babinsa Kopda Reinhard Paraisu di tempat kami di Kelurahan Sagrat Wiru II. Beliau bukan hanya sebagai sahabat aparat keamanan, tetapi juga sahabat bagi warga. Karena setiap ada kegiatan sosial, Babinsa selalu hadir, membantu tanpa pamrih, dan memberi semangat kepada masyarakat. Pembinaan kepada pemuda, edukasi tentang bela negara, serta keterlibatan dalam kegiatan kemasyarakatan seperti kerja bakti, hingga pengawasan lingkungan sangat terasa manfaatnya. Walaupun dalam kondisi fisik yang cacat akibat korban kontak tembak dengan kelompok GAM di Aceh pada tahun 2005, kami merasa lebih aman, lebih tertib karena peran aktif daripada Babinsa Kopda Reinhard Paraisu. Babinsa benar-benar menjadi penguat dalam menjaga kerukunan dan ketahanan wilayah. Kami sangat bersyukur atas kerjasama yang baik antara Babinsa dan warga. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam menjalankan tugas. Terima kasih. Semangatnya membuktikan keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk terus berkarya dan berguna bagi orang lain. Dalam hidup ini, tak semua hal berjalan sempurna. Ada yang hilang, ada yang berubah. Namun bagi seorang prajurit seperti Kopral II Reinhard Paraisu, kehilangan bukan akhir segalanya. Dengan satu kaki yang masih tegak berdiri, dengan hati yang tetap menyala, ia terus melangkah, menjalankan tugas, melayani masyarakat, dan mengabdi untuk bangsa. Karena pengabdian bukanlah tentang sempurnanya raga, melainkan tentang ketulusan jiwa. Dan selama jiwa itu masih hidup, langkah Kopda Reinhard tak akan pernah berhenti.